Halo, di video kali ini berisi catatan pemula yang mau mulai belajar menanam anggur. Diharapkan nantinya dapat bermanfaat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pemula yang seringkali muncul. Seperti, saya pemula harus mulai dari mana? Jenis anggur apa yang harus saya tanam? Metan atau media tanam apa yang cocok untuk anggur? Obat-obatan seperti fungisida, insektisida, atau vitamin pupuk yang cocok untuk anggur. Bibit seperti apa yang harus saya beli? Bagaimana perlakuannya? Dan penanganan bibit setelah bibit kita terima atau sampai di tempat kita. Sebelumnya silahkan subscribe tombol merah di bawah, like, dan berkomentar di kolom komentar jika ingin berdiskusi. Oke, kita mulai dari tips dan saran yang pertama. Untuk pemula yang ingin mulai belajar berbudidaya anggur, sangat disarankan untuk bergabung dengan komunitas anggur yang sudah ada. Hal ini bisa dilakukan baik secara offline ataupun online. Untuk secara offline, carilah pengepun anggur yang berada di dekat daerah Anda. Berkunjunglah ke sana dan belajarlah dari mereka. Rata-rata mereka akan dengan senang hati untuk membantu. Bergurulah pada mereka dan ambil pengalaman-pengalamannya, belajarlah langsung dengan mereka. Dan di sini juga biasanya tersedia bibit-bibit anggur yang berkualitas, yang sudah terbukti berbuah di Indonesia, rasanya manis dan enak, dan relatif tahan terhadap hama dan penyakit. Tetapi jika Anda tidak tahu pengepun anggur yang berada di dekat dengan daerah Anda, maka Anda bisa bergabung dengan komunitas-komunitas online untuk budidaya anggur. Simak tulisan-tulisan mereka, bertanyalah dan berkomentarlah secara sopan. Biasanya dengan senang hati mereka akan membantu Anda, agar waktu dan uang yang Anda keluarkan tidak menjadi sia-sia. Tips yang kedua, cari tahu jenis anggur apa yang ingin Anda tanam. Sebagai referensi, saya sertakan link di deskripsi. Anda bisa lihat jenis anggur apa yang ada di sana yang mudah dibuahkan dan sudah terbukti berbuah di Indonesia. Rasanya enak serta tahan terhadap cuaca dan hama dan penyakit. Bisa dilihat dari ciri-ciri dari daun dan buahnya. Silahkan dicek video yang ada di bawah. Hal ini wajib Anda lakukan agar terhindar dari penipuan online. Oke, tips yang ketiga, sediakanlah metan terlebih dahulu. Metan adalah media tanam. Pada dasarnya tidak ada yang spesial untuk media tanam ini, cuma harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu antara lain harus mempunyai pH di kisaran 6,5 hingga 7. Harus bisa menjaga kelembapan dan harus porus atau dengan mudah melewatkan air. Rekomendasi bahan metan sendiri adalah antara lain tanah dari bawah pohon bambu, sekam bakar, daun bambu yang lapuk, pasir, atau kohi atau kotoran hewan yang sudah difermentasi. Tetapi saya lihat cukup banyak para master di dalam dunia pengangguran yang menyarankan agar kohi dan pupuk dihindari untuk tanaman yang masih baru atau masih kecil. Karena ternyata anggur sangat rentan sekali terhadap overdosis atau OD dari para pupuk tadi. Nah, siapkan metan tadi sekitar 3 hari sampai 2 minggu sebelum bibitnya ditanam. Cara yang paling gampang untuk mengetahui metannya tadi siap tanam atau tidak, yaitu dengan cara siram metan tadi hingga jenuh dan tunggu hingga dari metan tersebut keluar rumputnya. Jika sudah keluar rumputnya, dipastikan metan tersebut sudah siap untuk dijadikan media tanam untuk tanaman anggur tadi. Oke, saran yang keempat, sediakanlah obat-obatan dulu dari tanaman anggur yang tadi. Misalnya fungisida, insektisida, atau baik itu maupun vitamin B1. Hal ini sangat disarankan untuk disediakan, karena bila sewaktu-waktu tanaman kita terserang hama, penyakit, atau mengalami kelainan, kita bisa langsung mengatasinya. Disarankan untuk insektisidanya sediakan furudan dan desis. Furudan ini diperlukan untuk mengatasi hama-hama yang ada di dalam tanah, dan desisnya untuk kutu-kutu yang kecil biasanya menyerang daun-daun. Serta fungisidanya berbahan antrokol.
Ini diperlukan waktu kita memotong bagian-bagian anggur. Nah, di bagian yang terluka tadi kita beri fungisida dan zat perangsang tumbuh agar tidak ada bakteri yang masuk dan merangsang kecepatan pertumbuhan untuk bibit anggur yang kita punya. Untuk zat PT-nya atau zat perangsang tumbuh, kita bisa beli di pasaran yang kemasan siap pakai, atau bisa buat sendiri dengan cara menggunakan bawang merah yang diparut dan getahnya kita oleskan pada bagian yang luka atau diencerkan dicampurkan dengan fungisida. Oke, tips yang kelima, tentukan dulu model penanaman dan tempat penanamannya. Intinya, sediakan dulu tempatnya, baik itu mungkin dalam polybag, planter bag, atau langsung di grounding di tanah. Kalau kita belum dapat gambaran tentang ini, enggak apa-apa. Kita bisa pikirkan sambil jalan, tapi tetap kita harus tentukan model penanamannya seperti gimana. Nanti kita bahas model penanaman dan tempat penanamannya lebih jauh di video yang selanjutnya. Tips yang terakhir dari saya, setelah Anda memutuskan untuk membeli jenis anggur yang sudah Anda incar, putuskanlah model dari bibit yang ingin Anda dapatkan. Maksudnya, Anda misalnya ingin beli dalam bentuk cutting, atau entres, atau cutting grafting, atau bibit, atau rootstock, atau barrett. Yuk kita bahas satu persatu. Kita mulai dari entres terlebih dahulu. Entres sendiri merupakan potongan dari bagian pohon anggur, kira-kira bentuknya seperti ini. Dan jika kita ingin membeli bibit dalam bentuk entres, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu carilah penjual entres yang dekat dengan daerah Anda atau kota Anda, agar entres yang nantinya dikirimkan secara online kepada Anda masih dalam keadaan mempunyai daya hidup yang tinggi. Sewaktu Anda membeli dalam bentuk entres, pastikan Anda sudah mempunyai rootstocknya atau batang bawah, kira-kira bentuknya yang seperti ini, yang nantinya entres tersebut kita bisa sambungkan dalam rootstock yang sudah kita miliki sebelumnya. Untuk melakukan hal tersebut, maka tetap kita harus punya kemampuan dalam atau pengetahuan untuk melakukan grafting atau penyambungan. Juga sediakan peralatannya seperti gunting potong, silet, grafting tape, serta fungisida. Jangan dilupakan zat perangsang tumbuh dan vitamin B1. Untuk budidaya dengan cara membeli entres tidak disarankan untuk pemula, tapi jika Anda kepingin melakukan pembelian dengan entres, pastikan Anda sudah mempelajari hal-hal yang tadi saya sebutkan terlebih dahulu. Karena dengan membeli dengan entres bisa didapatkan dengan harga yang cukup terjangkau dibandingkan kita beli bibitnya secara langsung yang siap tanam ya. Yang kedua, Anda bisa juga untuk membeli model yang cutting grafting. Kira-kira seperti ini model cutting grafting. Biasanya bisa didapatkan dengan harga yang juga cukup terjangkau. Sebisa mungkin carilah graftingan yang sudah berkalus pada bagian rootstocknya atau sudah ada calon akarnya. Bagus lagi kalau sudah betul-betul ada akarnya. Kesempatan hidup pada bibit cutting grafting cukup tinggi bila dilakukan dengan penanganan yang tepat, yaitu cukup kita tempatkan di dalam media yang sudah kita siapkan. Jangan kenakan sinar matahari secara langsung, siram dengan B1. Untuk penyiraman sendiri jangan terlalu sering dilakukan, cukup seminggu sekitar 2 kali. Untuk yang benar-benar pemula, sangat amat disarankan pembelian dalam bentuk bibit yang sudah jadi. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Carilah bibit yang sehat dengan tanda-tanda terdapat pucuk yang aktif, terlihat segar, dan biasanya si penjual akan menyertakan keterangannya sudah siap terkena panas dan hujan. Untuk bibit tanaman yang seperti ini sangat disarankan karena kesempatan hidup amat sangat tinggi. Tetapi sewaktu bibit sudah sampai di tangan kita, jangan langsung kita tanam di tempat yang sudah kita sediakan. Teduhkanlah bibit dulu sekitar 2-3 hari, siram dengan B1 agar
bibit kembali segar, karena untuk pengiriman kadang membutuhkan waktu berhari-hari. Kurang lebih seperti itu tips-tips dan trik dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam pengangguran.